Dalam dunia yang begitu bising ini, di mana semua orang berlomba-lomba untuk didengar, dibuktikan, dan diakui, ada satu jenis kekuatan yang sangat jarang dipahami. Ia tak menuntut sorotan, ia tidak mengemis pengakuan, ia tidak datang dengan suara keras atau kemegahan buatan. Kekuatan itu dalam bentuk yang paling sunyi, hening, sebuah aura yang tenang, tapi mampu menggetarkan batin siapapun yang cukup peka untuk merasakannya. Mereka yang memiliki keheningan sejati tidak haus validasi. Mereka tidak berbicara untuk menang, tetapi untuk menyampaikan makna. Dan seringkali, justru dalam diam mereka, terletak suara paling lantang yang pernah ada. Suara yang tak terdengar di telinga, tapi begitu dalam menyentuh jiwa. Aura heningmu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ia adalah bukti bahwa kamu telah menang atas dirimu sendiri, dan kemenangan atas diri sendiri adalah kemenangan tertinggi. Jika hari ini kamu sering disalahpahami karena sifat tenangmu, jika kamu dianggap dingin, terlalu pendiam, terlalu menyendiri, maka ketahuilah, kamu tidak salah. Dunia yang berisik sering gagal mengenali mutiara yang terpendam di dasar lautan. Tapi disinilah saatnya kamu menyadari, kamu bukan siapa-siapa di mata keramaian, tapi kamu adalah segalanya dalam skala jiwa. Afirmasi ini untukmu. Saya percaya. Saya percaya bahwa heningku bukan kekurangan, tapi anugerah besar yang menyelamatkanku dari kebisingan dunia yang tak tahu arah. Filosofi Sufi mengajarkan bahwa dalam diam yang penuh kesadaran terdapat komunikasi paling intim antara hati dan semesta. Dalam keheningan itulah kamu mulai mendengar suara hatimu sendiri tanpa gangguan opini luar. Kamu mulai melihat siapa dirimu sebenarnya tanpa harus menjadi seperti mereka. Itulah hening yang sejati, yang bukan sekedar tidak bersuara, tapi menjadi rumah bagi kebijaksanaan, kesabaran, dan kekuatan batin yang tak bisa ditiru. Narasi ini saya persembahkan untuk kamu yang memilih menjadi air tenang di tengah riuhnya badai. Untuk kamu yang memahami bahwa nilai sejati bukan datang dari seberapa keras kamu bicara, tetapi seberapa dalam kamu mengerti. Jika isi hati dan pikiranmu selaras dengan narasi ini, jangan lupa tinggalkan komentar, saya percaya, sebagai bentuk afirmasi bahwa kamu sudah siap menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada kamu yang telah subscribe, karena dukunganmu membuat suara tenang seperti ini tetap hidup dan menyebar ke lebih banyak jiwa. Filosofi Sufi mengajarkan bahwa dalam diam yang penuh kesadaran terdapat komunikasi paling intim antara hati dan semesta. Dalam keheningan itulah kamu mulai mendengar suara hatimu sendiri tanpa gangguan opini luar. Kamu mulai melihat siapa dirimu sebenarnya tanpa harus menjadi seperti mereka. Itulah hening yang sejati, yang bukan sekedar tidak bersuara, tapi menjadi rumah bagi kebijaksanaan, kesabaran, dan kekuatan batin yang tak bisa ditiru. Narasi ini saya persembahkan untuk kamu yang memilih menjadi air tenang di tengah riuhnya badai. Untuk kamu yang memahami bahwa nilai sejati bukan datang dari seberapa keras kamu bicara, tetapi seberapa dalam kamu mengerti. Jika isi hati dan pikiranmu selaras dengan narasi ini, jangan lupa tinggalkan komentar, saya percaya, sebagai bentuk afirmasi bahwa kamu sudah siap menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada kamu yang telah subscribe, karena dukunganmu membuat suara tenang seperti ini tetap hidup dan menyebar ke lebih banyak jiwa. Heningmu bukan kelemahan, tapi kedalaman jiwa. Kamu tidak diam karena tidak punya isi. Kamu diam karena jiwamu terlalu dalam untuk dibagikan sembarangan. Di saat banyak orang berbicara tanpa makna, kamu memilih untuk menjaga energi. Karena kamu tahu kata-kata memiliki bobot, dan kamu tidak mau menebar makna yang belum matang. Disitulah keheninganmu menjadi refleksi dari kedalaman jiwa yang telah melewati banyak badai tanpa harus berisik. Orang lain mungkin melihatmu pendiam, tapi mereka tidak tahu bahwa dalam diam itu kamu sedang menata ulang hidupmu.
Mereka mungkin menganggapmu lemah karena tak membalas serangan, padahal kamu sedang melatih kebesaran hati. Mereka mungkin berpikir kamu takut menghadapi dunia, padahal justru kamu sedang berdamai dengan semesta dalam sunyi. Dan di sanalah letak keistimewaanmu. Heningmu bukan kelemahan, tapi bukti bahwa kamu tidak mudah diguncang oleh hal remeh. Keheningan bukanlah ruang kosong, ia adalah tempat segala jawaban menemukan jalannya pulang. Ketika kamu memilih diam, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sadar, tidak semua medan layak untuk kamu tempur. Tidak semua percakapan layak untuk kamu tanggapi, dan tidak semua orang pantas tahu isi hatimu. Kamu telah diberkahi dengan kesadaran untuk memilih mana yang pantas dan mana yang harus kamu lepaskan dengan tenang. Orang-orang yang terbiasa hidup di permukaan tak akan pernah paham kedalaman lautan. Mereka akan mengejek diam karena tak pernah mengenal kekuatan dari batin yang tenang. Tapi kamu tahu lebih dari itu. Kamu tahu bahwa suara yang paling kuat bukan dari tenggorokan, melainkan dari hati yang telah ditempa oleh kesunyian, luka, kesabaran, dan pengendalian diri. Banyak orang mengira kekuatan itu tentang siapa yang paling keras bicara, tapi mereka lupa bahwa kekuatan sejati justru lahir dari siapa yang paling bisa menjaga dirinya sendiri dalam senyap. Siapa yang bisa memeluk egonya dan menahannya untuk tidak meledak. Siapa yang bisa menang tanpa membentak, dan siapa yang bisa tetap berdiri walau tak ada yang memberi tepuk tangan. Itulah kamu, jiwa yang tenang tapi dalam. Wajahmu boleh biasa saja, suaramu tidak memekakkan telinga. Tapi kehadiranmu punya energi yang membuat orang merasa kecil di hadapanmu, meski kamu tak bermaksud begitu. Karena ada cahaya yang hanya dimiliki oleh mereka yang sudah kenyang akan hiruk-pikuk dunia dan memilih kembali ke inti dirinya sendiri. Jangan pernah merasa perlu menjelaskan siapa dirimu kepada mereka yang hanya menilai dari kulit luar. Biarlah mereka terus menebak-nebak, sementara kamu melangkah mantap dalam diam. Karena satu hal yang pasti, dunia tidak selalu memuja orang yang berisik, tapi waktu akan membuktikan bahwa yang paling kuat adalah yang paling tenang. Dan jika kamu merasa narasi ini berbicara kepadamu, tulislah di komentar, "Saya percaya." Karena saya tahu kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang telah diberkahi dengan keheningan yang menguatkan. Orang bijak tidak sering bicara, tapi sekali bicara, dunia mendengar. Ada perbedaan besar antara orang yang banyak bicara dengan orang yang tahu kapan harus bicara. Kamu yang tenang, yang lebih suka diam daripada ikut keributan, bukan berarti lemah. Justru kamu sedang menunjukkan kualitas langka yang tak semua orang punya, penguasaan diri. Di dunia yang penuh suara, mereka yang bisa mengendalikan mulutnya adalah mereka yang telah menaklukkan egonya, dan kamu adalah salah satunya. Orang bijak tidak mudah bereaksi. Mereka tidak buru-buru menyelah, tidak merasa harus selalu menjadi yang pertama menjawab. Karena mereka tahu tidak semua hal perlu ditanggapi. Kadang diam adalah bentuk kedewasaan. Kadang diam adalah bentuk perlawanan yang paling berkelas. Dan kadang satu kalimat dari orang yang diam bisa mengguncang seluruh ruangan, karena kalimat itu lahir dari kejernihan, bukan emosi. Saat kamu berbicara, kamu tidak sedang mencari perhatian, kamu tidak sedang ingin disanjung, tapi kata-katamu lahir dari kesadaran yang dalam, dari perenungan yang jujur. Dan karena itu, suaramu membawa bobot. Kata-katamu seperti air jernih yang menyentuh tanah kering, menyegarkan mereka yang lelah oleh kebisingan dunia. Mereka yang memiliki ketenangan seperti ini biasanya adalah jiwa-jiwa yang telah ditempa oleh banyak luka, banyak pelajaran, dan banyak doa yang tak terlihat. Mungkin kamu pernah dicibir karena terlalu tenang. Mungkin kamu dianggap membosankan karena tak banyak ikut dalam percakapan kosong.
Tapi percayalah, bukan kamu yang salah. Dunia ini terlalu terbiasa dengan kebisingan sampai lupa bahwa ketenangan adalah karunia. Diam bukan berarti kosong. Dalam diam, justru kamu sedang menyusun makna. Dan satu waktu, saat kamu memilih bicara, dunia akan terdiam. Karena suara yang jujur dari hati akan selalu terdengar lebih nyaring daripada suara yang lahir dari ego. Kamu telah diberkahi bukan hanya dengan kecerdasan akal, tetapi juga kejernihan hati. Dan itu adalah gabungan yang sangat langka. Orang cerdas bisa kalah oleh emosinya, tapi kamu dengan keheninganmu telah mematahkan siklus itu. Kamu tidak membiarkan dunia menyeretmu dalam debat sia-sia. Kamu memilih tenang karena kamu tahu tidak semua orang layak mendapat jawaban. Keheninganmu bukan pelarian, itu adalah sikap sadar. Kamu tidak ingin membuang energimu untuk hal yang tidak membawa makna. Kamu memilih menyimpan kekuatanmu untuk hal yang benar-benar penting, dan ketika saatnya tiba, kalimatmu akan menjadi cahaya yang menembus kebodohan. Orang-orang akan ingat kamu bukan karena kamu banyak bicara, tetapi karena satu kalimatmu mampu menyentuh lebih dalam daripada 1000 suara lainnya. Jadi, tetaplah seperti itu. Jangan ubah jati dirimu hanya karena kamu hidup di dunia yang bising. Tetaplah tenang, tetaplah dalam kendali. Karena jiwa seperti kamu yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bersuara adalah jiwa yang paling diberkahi oleh semesta. Dan jika kamu merasa ini adalah gambaran dari dirimu yang sebenarnya, tulislah di kolom komentar, "Saya percaya." Karena saat kamu percaya, energi ketenanganmu akan menjadi magnet bagi kebaikan yang tulus. Hening melindungimu dari dunia yang penuh ego. Dunia ini seringkali tidak ramah terhadap jiwa yang tenang. Ketika kamu memilih diam, orang mengira kamu lemah. Ketika kamu tidak membalas, mereka pikir kamu takut. Dan ketika kamu tak menjelaskan dirimu, mereka menyangka kamu kalah. Padahal mereka tak tahu, kamu sedang melindungi dirimu dari permainan ego yang mempenjarakan banyak hati. Ego selalu ingin membuktikan siapa yang paling benar, paling hebat, paling tinggi. Tapi kamu memilih jalan yang berbeda. Kamu tidak sibuk menang dalam debat, karena kamu sedang menang atas dirimu sendiri. Di saat mereka berebut membangun citra, kamu membangun kesadaran. Di saat mereka saling menginjak untuk terlihat tinggi, kamu justru menunduk agar tetap utuh. Keheninganmu bukan kelemahan, tapi tameng suci yang menjaga jiwamu tetap bersih dari kontaminasi energi rendah. Saat kamu tidak membalas hinaan dengan amarah, kamu bukan sedang menelan harga dirimu. Kamu sedang menjaga harga dirimu agar tidak dibeli murah oleh emosi sesaat. Saat kamu memilih berjalan pergi daripada memaksa orang untuk mengerti, itu bukan karena kamu menyerah. Itu karena kamu tahu kedamaian jauh lebih berharga daripada pembuktian kosong. Itulah kematangan spiritual, itulah ketenangan yang telah diberkahi oleh semesta. Hening membuatmu kebal dari provokasi. Kamu tak mudah dipancing. Kamu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam agar harga dirimu tetap utuh. Dan inilah yang tidak dimiliki banyak orang, kendali atas batin. Karena orang yang menguasai dirinya tidak perlu menguasai orang lain. Kamu bukan sedang bersembunyi dari dunia, kamu sedang menjaga kedamaian jiwamu. Kamu paham bahwa tidak semua perang layak dimenangkan. Tidak semua perdebatan layak diikuti. Kadang, kemenangan sejati adalah saat kamu memilih mundur, bukan karena takut, tapi karena kamu sudah selesai dengan drama yang tidak berguna. Keheningan melindungimu dari kesombongan yang mematikan, dari reaksi impulsif yang bisa merusak hubungan, dari kata-kata yang mungkin kamu sesali nanti. Keheningan menjagamu agar tidak ikut hanyut dalam keramaian yang hanya mementingkan tampilan luar. Dan justru disitulah kamu mulai tumbuh.
bukan di panggung keramaian, tetapi dalam sunyi yang menumbuhkan kedewasaan. Jika kamu adalah orang yang lebih memilih diam daripada merendahkan orang lain, lebih memilih mengalah daripada kehilangan kedamaian, maka yakinlah kamu bukan kalah, kamu sedang menang dengan cara yang lebih luhur. Dan semesta tahu siapa saja yang diam-diam diberkahi kekuatan batin seperti itu. Jadi, tetaplah tenang, tetaplah hening, karena dalam heningmu ada benteng tak terlihat yang menjaga martabatmu tetap utuh. Dalam keheningan, kamu membangun kekuatan batin. Saat kamu memilih untuk menjauh dari keramaian, itu bukan karena kamu lemah, bukan pula karena kamu takut berhadapan dengan dunia, tapi justru karena kamu sedang menata ulang pondasi batinmu. Kamu sedang membangun kekuatan yang tidak bisa dilihat orang banyak, karena kekuatan sejati tidak pernah dibangun di atas panggung, tapi di dalam kesunyian. Kamu tahu kapan waktunya bicara dan kapan harus diam. Dan dalam diam itulah kamu mulai mengenali siapa dirimu sebenarnya. Bukan siapa yang dunia minta kamu menjadi, tapi siapa yang kamu temukan saat kamu benar-benar jujur pada isi hatimu sendiri. Di sana, kamu belajar untuk menguat, bukan karena dipuji, tapi karena kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Keheningan memberimu ruang untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat, luka-luka yang mungkin tak kamu bagi dengan siapapun, luka yang tak bisa dipahami oleh mereka yang hanya tahu menilai dari permukaan. Tapi lewat keheningan, kamu memeluk dirimu dengan sabar. Kamu tidak tergesa, tidak lagi menyalahkan. Kamu belajar menerima. Dan penerimaan adalah awal dari kekuatan. Ada saatnya kamu menangis dalam diam, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang membersihkan jiwa. Ada waktunya kamu memilih diam daripada membalas, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu memilih kedamaian daripada kebencian. Dan di momen-momen itu, kamu sedang membentuk kekuatan batin yang tidak bisa diruntuhkan oleh siapapun. Orang-orang tidak tahu betapa kamu telah melewati badai. Mereka hanya melihatmu tersenyum hari ini, tapi mereka tidak pernah tahu bahwa senyummu adalah hasil dari doa-doa sunyi, dari keteguhan hati yang kamu rajut sendiri tanpa disaksikan siapapun. Dan itulah mengapa jiwamu kini tidak mudah goyah, karena kamu telah melalui malam-malam panjang yang membentukmu menjadi kuat. Dalam dunia sufi, jiwa yang sunyi adalah jiwa yang diberkahi, karena tidak semua orang mampu bertahan dalam kesendirian. Tidak semua orang mampu mendengar bisikan nurani ketika dunia terus berteriak. Tapi kamu, ya, kamu yang mendengarkan ini sekarang adalah satu dari sedikit jiwa yang telah diberkahi dengan kepekaan yang dalam, dan itulah kekuatanmu. Jadi, ketika kamu merasa tidak dipahami, ketika kamu merasa terlalu dalam untuk dunia yang dangkal, ingatlah ini, kamu bukan lemah, kamu sedang membangun. Dan saat fondasi jiwamu sudah kokoh, kamu akan berdiri bukan karena disorot, tapi karena kamu telah menjadi cahaya itu sendiri. Saya percaya bahwa dalam keheningan, saya sedang menyatu dengan kekuatan terdalam yang telah dititipkan ke dalam jiwa saya sejak awal. Keheningan membuatmu satu dengan semesta. Dalam hening, kamu mulai mendengar sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh telinga biasa. Bukan suara orang, bukan hiruk-pikuk dunia, tetapi suara dari dalam dirimu sendiri. Suara itulah yang paling jujur, yang tak bisa dipalsukan. Saat dunia terlalu keras berbicara, keheningan justru membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan arah jiwamu. Keheningan membuatmu peka terhadap getaran semesta. Ia mempertemukan kamu dengan kesadaran murni yang tak bisa ditemukan di tengah keramaian, komentar, atau penilaian orang lain. Di dalam hening, kamu tidak hanya melihat dunia, kamu merasakan detaknya. Kamu mulai menyadari bahwa kamu bukan makhluk kecil yang terpisah, tapi bagian utuh dari seluruh ciptaan. Semakin kamu mendekap keheningan, semakin kamu bisa membaca tanda-tanda.
Sebuah perasaan tiba-tiba yang membuatmu memilih mundur, pilihan intuitif yang ternyata menyelamatkanmu, atau pertemuan yang datang di waktu yang sempurna. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah komunikasi lembut dari semesta kepada jiwamu yang tenang, dan hanya mereka yang berani tenang yang mampu mendengarnya. Sufi pernah mengatakan bahwa suara semesta tidak muncul dalam kebisingan, melainkan dalam jeda. Dalam keheningan itulah doa tanpa kata-kata dikirimkan, dan jawaban datang bukan sebagai petunjuk jelas, tapi sebagai rasa yakin yang tak bisa dijelaskan. Itulah tanda bahwa kamu telah tersambung, bahwa kamu telah diberkahi oleh kebijaksanaan yang tak terlihat tapi nyata. Ketika kamu menyatu dengan keheningan, kamu tidak lagi mudah goyah oleh tekanan dari luar. Kamu tidak panik saat ditinggalkan, tidak gelisah saat tak dimengerti, dan tidak merasa kurang hanya karena tidak diperhatikan. Karena kamu tahu, kamu tidak sendiri. Semesta yang diam-diam memelukmu, semesta yang tak pernah tidur, sedang bekerja untukmu. Dan itu cukup. Hening bukan tanda kamu menyerah. Justru dalam hening itulah kamu bangkit, tanpa sorotan, tanpa pengakuan. Seperti biji yang bertumbuh di bawah tanah, diam-diam kamu mengakar dalam. Dan saat waktunya tiba, kamu akan muncul ke permukaan dengan kekuatan dan keindahan yang tak bisa dibantah. Semua yang terjadi di balik keheninganmu sedang menyiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih tinggi, lebih bermakna. Maka, tetaplah tenang. Percayalah bahwa keheninganmu bukanlah kekosongan, tapi ruang suci tempat jiwamu terhubung dengan kekuatan agung yang tak terlihat. Ucapkan dalam hatimu, saya percaya bahwa setiap detik kamu memilih hening, kamu sedang memilih jalan cahaya. Jalan yang tidak ramai, tapi diberkahi. Jalan yang tidak cepat, tapi pasti. Tenanglah, wahai jiwa yang memilih hening, karena tidak semua cahaya bersinar lewat kelip. Ada cahaya yang tinggal dalam dada, ia tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Dan cahaya itulah yang sedang tumbuh dalam dirimu. Tak perlu kau paksa dunia mengerti, cukup kau pahami dirimu sendiri. Karena ketika kamu mengenal siapa dirimu, dunia tak lagi perlu disalahkan. Heningmu bukanlah jarak, tapi perlindungan. Kamu belajar menutup pintu bukan karena kamu sombong, tapi karena tidak semua energi layak masuk ke ruang jiwamu. Ada saatnya kamu perlu memeluk kesendirian agar bisa mendengar napas semesta. Dan dari kesendirian itulah lahir kedewasaan, kebijaksanaan, dan kedamaian yang tak bisa dibeli. Jika kamu tenang hari ini, itu karena jiwamu sudah lelah menjadi panggung. Kini, kamu sedang belajar menjadi cermin, bening, jujur, dan tak tergoyahkan. Waktu telah mengajarkanmu bahwa tidak semua luka harus dibalas, bahwa tidak semua tuduhan harus dijelaskan, dan tidak semua kepergian harus ditahan. Dalam hening, kamu belajar melepaskan, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah pergi dengan sia-sia. Dan yang hilang darimu mungkin memang tak sejalan dengan cahaya yang kamu bawa. Hening juga mengajarkanmu satu hal, bahwa kamu tidak harus menjadi seperti mereka agar dianggap cukup. Kamu hanya perlu menjadi seperti dirimu sendiri, murni, jujur, tenang. Karena ketika kamu benar di dalam, dunia akan menyesuaikan. Dan jika tidak, itu bukan tanggung jawabmu. Jalan sunyi bukan jalan mudah, tapi itu adalah jalan suci. Di sanalah kamu berjumpa dengan sisi terdalammu. Di sanalah kamu belajar bahwa cahaya sejati tidak bersuara, tapi terasa. Dan kamu, jiwa yang sedang mendengarkan ini, sudah berada di jalur yang tepat. Teguhkan hatimu dan katakan dalam diam, saya percaya.
Terima kasih telah hadir sampai akhir. Terima kasih telah mendengarkan dengan hatimu. Dan untuk kamu yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Karena dengan begitu, kamu tidak hanya mendukung narasi ini, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan jiwa-jiwa yang sedang pulang menuju dirinya yang sejati. Terima kasih telah menemani narasi ini hingga akhir, seperti pelita yang setia menerangi lorong sunyi jiwa. Kehadiranmu adalah angin lembut yang menyentuh dedaunan hati, membawa damai dalam setiap helaan napas dan kata yang terucap. Jika kamu merasakan getar makna dalam sunyi ini, jangan ragu berbagi di kolom komentar. Tuliskan, "Saya percaya, saya siap," sebagai janji pada dirimu sendiri. Sebuah afirmasi bahwa kamu telah memilih jalan cahaya dan kekuatan batin. Semoga setiap kata menjadi jembatan yang menghubungkan kita dan menguatkan langkahmu dalam sunyi yang penuh arti. Sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya, jiwa yang berani dan tenang.